Pasca Proklamasi Kemerdekaan tahun 17 Agustus 1945, Indonesia memasuki masa penuh gejolak. Berbagai perjanjian politik, agresi Belanda, dan tarik ulurnya konstitusi melahirkan rasa kecewa di kalangan para pejuang. Dari dinamika itulah muncul salah satu gerakan bersenjata paling panjang dalam sejarah bangsa, yaitu Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia. Cikal bakal gerakan DI atau TII tidak dapat dilepaskan dari perdebatan mengenai dasar negara. Perubahan pada Piagam Jakarta, khususnya penghapusan kalimat kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya, menjadi salah satu sumber kekecewaan sebagian kelompok Islam. Situasi semakin memanas setelah Perjanjian Renville tahun 1948. Perjanjian ini memaksa pasukan Republik menarik diri dari Jawa Barat, meninggalkan rakyat tanpa perlindungan, sekaligus memberi ruang bagi tokoh seperti SM Kartosuwiryo untuk membangun basis kekuatan. Pada 7 Agustus 1949, di Cisampang, Tasikmalaya, Kartosuwiryo memproklamasikan berdirinya Negara Islam Indonesia beserta kekuatan militernya Tentara Islam Indonesia. Yang pertama, SM Kartosuwiryo di Jawa Barat. Lahir di Cepu tahun 1905. Kartosuwiryo menjadi tokoh sentral gerakan. Ia menolak kompromi politik Republik dengan Belanda dan melalui jaringan Hizbullah serta Sabilillah, ia membangun kekuatan yang kemudian menguasai sebagian besar Jawa Barat. Yang kedua, Amir Patah di Jawa Tengah. Di Tegal dan Brebes, Amir Patah membentuk struktur pemerintahan militer sendiri. Setelah merasa kewenangan dan perannya diabaikan, melalui pendekatan agama, ia menarik sebagian masyarakat untuk bergabung. Yang ketiga, Kahar Muzakar di Sulawesi Selatan. Kekecewaan atas penolakan integrasi pasukan gerilya ke dalam TNI mendorong Kahar Muzakar bergabung dengan NII pada tahun 1953. Gerakannya berlangsung hingga 1965. Yang keempat, Daud Bereh di Aceh. Tuntutan syariat Islam serta penolakan penggabungan Aceh dengan Sumatera Utara membuat Daud Bereh memimpin pemberontakan DI atau TII Aceh pada 1993. Yang kelima, Ibnu Hajar di Kalimantan Selatan. Ketidakadilan pemerintah pusat mendorong Ibnu Hajar mendirikan KRIJT atau Kesatuan Rakyat Indonesia yang Tertindas, sebelum akhirnya bergabung dengan DI atau TII pada 1957. Gerakan DITI meluas karena setiap daerah memiliki luka politiknya masing-masing. Di Jawa Barat, jaringan desa menjadi basis pertahanan. Di Aceh, perjuangan menuntut otonomi dan syariat Islam menjadi pemicu utama. Sementara itu, di Sulawesi Selatan dan Kalimantan, kekecewaan terhadap struktur militer Republik memperkuat perlawanan. Dengan kombinasi ideologi, militer, dan jaringan sosial, DITI menjelma menjadi pemberontakan yang berlangsung selama lebih dari 1 dekade. Pemerintah Indonesia merespons melalui 2 strategi. Pertama, operasi militer, seperti operasi Pagar Betis di Jawa Barat, operasi Tumpas di Sulawesi Selatan, dan status Militaire Bistande di Aceh. Kedua, diplomasi, termasuk pemberian amnesti bagi pengikut DITI yang ingin kembali ke Republik. Meski tidak mudah, pendekatan ganda ini perlahan melemahkan kekuatan DITI. Pemberontakan DITI mencapai titik akhir ketika Kartosuwiryo ditangkap pada Juni 1962 dan dieksekusi 3 bulan kemudian. Gerakan di Sulawesi Selatan berakhir setelah tewasnya Kohar Muzakar pada 1965, disusul runtuhnya sisa-sisa gerakan di daerah lain. Berakhirnya DITI memperkuat kewibawaan negara dan meneguhkan kembali persatuan nasional. Namun, konflik panjang ini meninggalkan trauma sosial serta menjadi pengingat tentang bahaya ekstremisme dan radikalisme ideologis di Indonesia. Sejarah DITI menunjukkan bahwa bangsa Indonesia pernah diuji oleh perpecahan yang bersumber dari perbedaan ideologi. Memahami sejarah ini bukan hanya mengenang masa lalu, tetapi juga menjaga masa depan Indonesia agar tetap bersatu dalam keberagaman.